keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Lalu setelah manusia melewati sirat, terjatuhlah siapa yang terjatuh dan selamatlah siapa yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka marhalah setelah itu adalah marhalah asy-syafa'ah. Marhalah asy-syafa'ah kita sudah sebutkan bahwa syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama syafaatul uzmah, kita sudah sebutkan. Yang kemudian syafaat yang kedua ini adalah syafaat khusus kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus kepada al-muwahhidin, kepada mereka-mereka yang bagus tauhidnya, tetapi mereka sedikit amalannya, yang kemudian menjadikan mereka terjatuh di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tauhid, muwahhidin yang bermaksiat, lalu kemudian dengan sedikit amalannya tidak menyelamatkan ia dari neraka dan ia terjatuh di dalam neraka. Maka mereka ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan atau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikeluarkan dari neraka, sebagaimana hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita bacakan hadisnya yang cukup panjang. Ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma' laka, berbicaralah maka engkau akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah maka engkau akan diberi. Washfa' tusyaffa', mintalah pertolongan, berilah syafaat maka engkau akan diizinkan beri syafaat. Fa'akul, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati ummati, umatku umatku, maksudnya umatnya yang ada di neraka. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi, intalik, pergilah, fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin minal iman. Pergilah dan keluarkanlah siapa-siapa di antara umatmu di dalam neraka yang ada imannya sebesar syairah. Apa itu syairah? Syekh Al-Albani dalam Durar As-Saniyah menjelaskan bahwa syairah ini adalah qadrun yasirun minal iman, adalah bagian terkecil daripada iman, bagian terkecil daripada keimanan. Nah, jadi yang ada imannya sebesar syairah, yakni ukuran terkecil dari iman, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian akan mengeluarkan mereka. Kelompok yang pertama dikeluarkan dari neraka. Maka keluarlah aqwamun aqwam, kelompok yang besar, ya, kaum-kaum yang besar yang ada iman sebesar syairah ini. Tentu yang lebih besar daripada syair imannya tentu lebih utama untuk dikeluarkan. Namun penyebutan syairah ini batasan, ya, untuk syafaat yang pertama ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluarkan mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat masih banyak lagi daripada umatnya muwahhidin yang bagus tauhidnya, tapi sedikit amalannya. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kecilnya iman di sini maksudnya bukan hanya keyakinan, karena kita berapa banyak salah paham tentang definisi iman. Kita mungkin mengira bahwa iman itu adalah apa yang di hati saja, tasdik. Bukan seperti itu definisi iman di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau iman hanyalah tasdik, percaya, ya, tasdik sebatas percaya saja, ini adalah iman definisi dari para filosof, para tasawuf. Ya, ini definisi yang keliru. Hal ini dijelaskan oleh Syekh At-Tarifi dalam ketika mensyarah matan akidah Ahlussunnah yang ditulis oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim dalam kitabnya Al-Khurasaniyah fi Aqidati
Roziyain. Di sana Syekh At-Tarifi menjelaskan bahwa iman yang dipahami oleh lebih dari 30.000 ulama salaf, ya, yang ditemui oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, yang mereka pahami adalah al-iman termasuk al-qaul wal amal, termasuk ucapan dan amalan, perbuatan. Itu yang dimaksud iman. Jadi iman yang dikeluarkan saat itu maksudnya iman dan amalnya digabungkan, bukan hanya tasdik, bukan hanya pembenaran. Kalau hanya pembenaran bahwa Allah adalah Tuhan pencipta, maka iblis pun beriman kalau begitu. Ya, dengan definisi seperti itu berarti iblis juga masuk surga. Tapi kan tidak seperti itu. Karena iman itu adalah termasuk al-qaul wal amal, perkataan dan perbuatan. Iblis jatuh di perbuatan, tidak memenuhi kriteria keimanannya dalam timbangan Ahlussunnah. Tuh kita lanjut bahwa Nabi SAW mengeluarkan mereka yang ada keimanan di hatinya. Maksudnya di sini keimanan, iman dan amal perbuatannya yang kalau ditimbang itu ya syairah, kecil seperti syair, ya, ukuran terkecil dari iman. Setelah Nabi SAW mengeluarkan mereka dari neraka, Nabi SAW melihat masih banyak di antara umatnya ini yang berada di neraka. Summa a'udu, kan bahwa kemudian aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang seperti pujian yang pertama. Kemudian Nabi SAW sujud dan Allah Subhanahu wa taala pun ya mengatakan seperti perkataan yang pertama, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, engkau akan didengar, dan lain sebagainya seperti perkataan yang pertama. Maka Nabi SAW kemudian meminta untuk kedua kalinya, ya Rabbi ummati ummati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, intalik, kan pergilah wahai Muhammad dan keluarkan di antara umatmu dari dalam neraka siapa yang ada keimanannya sebesar zarlah atau khardalah minal imani fa akhrijhu fa antalik fa af'al. Maka Nabi SAW pergi dan mengeluarkan mereka yang ada keimanannya sebesar zarlah atau khardalah. Apa itu zarlah, apa itu khardalah? Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa khardalah wa zurlah tutlaqu ala asghari namal wa ala al-ghubal ad-daqiq alladhi tatatayyaru min at-turab 'inda an-nafkhi fihi. Bahwa al-khardalah dan zarlah itu ukurannya ya bagaikan debu yang berterbangan yang keluar masuk ketika kita bernafas dalam hidung, itu khardalah atau zarlah, seperti itu kecilnya. Maka siapa yang ada imannya, maksudnya iman dan amal kursi seperti khardalah ini, maka ini yang dikeluarkan gelombang kedua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengeluarkan mereka. Namun Nabi SAW kemudian melihat juga masih terlalu banyak umatnya yang masih tertinggal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pun melakukan seperti apa yang ia lakukan pertama dan kedua, yaitu memuji Allah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepadanya dengan perkataan yang seperti sebelumnya, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Allah, ya Rabbi ummati ummati. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, intalik, pergilah, fakhrij man kana fi qalbihi adna mithqali habbatin khardalah minal iman fa akhrijhu minan nar fa antaliku fa af'al. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah dan keluarkanlah dari neraka itu siapa yang ada keimanannya lebih kecil daripada khardalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya 3 kali, lebih kecil ya dari khardalah. Maka kita bayangkan saja keluarga yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, 1/3 daripada debu yang berterbangan itu. Siapa yang mempunyai amal seberat itu
dengan keimanan yang baik, maka mereka dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala gelombang ketiga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya dan mengeluarkan mereka. Ini adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lanjutan hadis ini dikatakan bahwa Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang terkenal, juga murid andalan juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa saya telah mendengar hadis ini 20 tahun yang lalu dari Anas bin Malik, yang mana 20 tahun yang lalu tentu Anas bin Malik radhiyallahu anhu umurnya masih muda, hafalannya masih sangat kuat. Saya mendapatkan hadis seperti itu dari Anas bin Malik dan tambahannya. Artinya hadisnya ternyata tidak berhenti sampai syafaat yang ketiga ini. Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah memberikan syafaat yang ketiga, Nabi melihat masih banyak lagi umatnya belum keluar dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan seperti apa yang ia lakukan pada kali ketiganya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan, ya seperti perkataan yang sebelumnya, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah engkau akan diberikan. Maka fayatlubu minallahi azza wa jalla an ya'zana lahu an yukhrija minan nari man qala la ilaha illallah fayujibuhu Allahu azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk mengeluarkan dari umatnya siapa saja yang pernah menyebut la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izzati, kata Allah, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, wa kibriyai, demi kebesaranku, wa azamati, dan demi keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, saya akan keluarkan dari neraka ini siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Dan Syekh Al-Albani kemudian mengatakan bahwa makna dari kata Allah Subhanahu wa taala la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, saya akan keluarkan mereka dari neraka siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah la ukhrijannahum karaman wa tafaddulan minni, saya akan keluarkan mereka karena keutamaan kalimat la ilaha illallah dan karena fadilah ya dari kalimat la ilaha illallah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka. Oleh karena itu, ya inilah keutamaan daripada tauhid yang sebenarnya. Fadilah, keutamaan daripada menjaga tauhid. Itu akan dikeluarkan ya mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah tanpa mempersekutukan Allah, meskipun mereka dengan amalan yang sangat sedikit. Meskipun mereka lalai daripada mengerjakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengeluarkan mereka. Tapi jangan kita anggap sepele ya keluarga yang rahmat Allah, karena berapapun bagaimanapun ini adalah neraka, bukan tempat yang senang, dan satu hari di neraka bagaikan 1000 tahun di dunia. Nah, mereka yang mendapat syafaat ini tidak tahu sudah berapa lama di neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi hadis yang lain mengatakan bahwa telah aku keluarkan semua ya kecuali mereka yang habasahu Al-Quran, kecuali mereka yang tertahan karena Al-Quran. Ini dalam redaksi hadis yang lain. Hadis juga riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rabb, telah aku keluarkan semua di antara mereka baik yang mengucapkan la ilaha illallah illa man habasahul Quran, kecuali siapa yang terlarang, yang tertahan karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Apa maksud illa man habasahul Quran? Para ulama juga telah menjelaskan. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muslimnya, beliau rahimahullah mengatakan bahwa wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma baqiya fin nari illa man habasahul Quran, makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tersisa di neraka kecuali siapa yang tertahan karena Al-Quran, ay wajib alaihi al-khulud,
yaitu mereka yang pantas, yang wajib kekal di neraka. Wa bayyana al-Muslim, ya, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Muslim menjelaskan perkataan bahwa wajib alaihi al-khulud, tafsir dari Qatadah radhiyallahu anhu, ya, selaku juga perawi daripada hadis ini. Hadis ini mungkin dari banyak sahabat. Wahai tafsir sahih, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa tafsir ini adalah tafsir yang benar. Wa ma'nahu man akhbara al-Qur'anu annahu mukhalladun fin nar wa humul kuffaru kama qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan ya. Imam An-Nawawi di sini mengatakan bahwa tafsir ini benar, ya, maknanya sahih. Tafsir dari Qatadah telah dijelaskan Muslim bahwa mereka yang kekal di sini adalah mereka orang-orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, siapa yang syirik kepadanya. Perhatikan, Imam An-Nawawi di sini mengatakan syirik. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa syirik dan kufur ini kadang-kadang bermakna satu. Sebagaimana juga Imam An-Nawawi sudah jelaskan dalam Syarhul Muslimnya bahwa syirik dan kafir bermakna satu. Ya, oleh karena itu Imam An-Nawawi berdalilkan ayat ini atas kekufuran orang-orang yang di neraka. Syirik, apa artinya syirik? Ishtirak, menduakan, ya, tidak mengesahkan, tidak mengsatukan Allah dari peribadatan, dari doa, dari sembelihan, dari tawaf, dari takut, ya, semua hal-hal yang menyangkut ibadah yang Allah suka, ini harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita disebut musyrik, disebut syirik, dan kita bisa kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik dan kufur itu satu. Ini menurut pemahamannya para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muslim, ya, ketika keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita anggap sepele masalah kesyirikan ini. Jangan kita sepelehkan. Kita lihat orang-orang minta di dukun, kita lihat orang-orang minta di kuburan, minta di wali-wali yang sudah meninggal, minta doa keselamatan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, sama penjaga pulau siapa, sama wali siapa. Ini semua tidak benar. Ini semua bisa menjadikan pelakunya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kesyirikan menjadi kafir. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.